Kalau berdasarkan penjelasan Pak Iksan barusan, Iya. dan kita tahu sendiri belakangan meski sudah terjadi bencana dan banyak orang mengkritik eh, sistem ekonomi yang tadi disampaikan, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyatakan bahwa kita perlu menanam sawit untuk kemandirian energi. Katakanlah yang terakhir di Papua. Jadi Anda melihat bahwa ini kan Presiden masih konsisten kok untuk bilang sawit itu penting. Begini, saya ingin ini perdebatan masuk ke energi, Hmm. masuk ke renewable energy. Iya. Eh, Format berpikir renewable energy itu bermula dari shock doctrine. Bangun ketakutan dan kecemasan pada negara-negara berkembang, mereka memberikan perlindungan, dan salah satu caranya adalah kerusakan itu muncul karena Anda menggunakan energi fosil, dan karena itu tinggalkan energi fosil, Anda perlu renewable energy, energi baru terbarukan. Itu forward berpikirnya. Ya. Itu terjadi yang namanya sejak yang namanya Demokrat, Partai Demokrat Amerika menggulung sistem dunia dan dikampanyekan oleh Al Gore dengan nama Unconvenient Truth. Oke. Sekarang dari konstruksi seperti itu, orang orang bergeser semuanya ke renewable energy. Termasuk bagaimana saya bilang Indonesia membeli kebijakan, Indonesia membeli teknologi, Indonesia membeli uang untuk ikut-ikutan masuk. Saya bilang ikut-ikutan masuk ke dalam renewable energy. Anda mesti tahu pembelian kebijakan, pembelian teknologi, ya, pembelian uang, karena Anda nggak punya uang, Anda beli uang dong dengan ngutang. Itu berdampak panjang. Kalau kita berpikirnya begini, maka yang sedang terjadi adalah ketika Anda bicara renewable energy pada sawit, maka Anda bisa bangga. B20, B30, B40, pernyataan Prabowo Subianto di Papua akan dibangun lagi sawit, itu karena berkaitan target dengan B40 dalam rangka mengurangi emisi karbon. Nah, saya pindah ke sebentar. Padahal pada saat yang sama, kasus Donald Trump menghajar habis Venezuela, menghajar habis Amerika Selatan, pengejaran cuma satu. Apa itu? Energi fosil. Energi fosil. Ini kajian yang sedang ramai di barat sana bahwa cara berpikir Donald Trump itu secara tidak dasar dia jujur mengatakan bahwa dia tinggalkan sedikit demi sedikit yang namanya renewable energy, dia masuk kembali lagi ke energi fosil, dia hajar habis yang namanya cerita Amerika Latin, dia buru yang namanya Greenland, dia buru yang namanya Teluk Meksiko, dia hajar Venezuela, yang ujungnya adalah dia mencari cadangan minyak terbesar di dunia. Di mana adanya? Venezuela, bukan Saudi Arabia. Kita nggak boleh dong ikut-ikutan. Saya datang ke Rusia untuk belajar tentang bagaimana nuklir swasta. Loh, itu kan renewable energy. Sementara Indonesia kaya dengan renewable energy yang lain. Anda kaya dengan tenaga surya, Anda kaya dengan angin, Anda kaya dengan yang namanya sumber laut, putar laut. Kenapa Anda tidak gunakan habis? Anda kaya dengan sumber matahari kan, voltex. Lalu Anda berpikir cuma yang namanya pada sawit dengan menyatakan penting untuk dibangun di Papua. Kan ini akhirnya soalnya adalah paradigma yang ada tentang bagaimana menyeimbangkan antara posisi fosil dan renewable, energi baru terbarukan. Ini kan yang mesti dibayangkan nih posisi yang saya bayangkan, nah, dirancang sedemikian rupa. Sorry itu harus saya bilang sama Anda. Betapa banyak teknokrat, birokrat, petinggi, politisi, dan kaum-kaum lain yang merasa elit itu ketinggalan zaman dalam cara berpikir. Serius saya bilang sama Anda. Kan banyak orang pintar-pintar di atas tuh, Pak. Ya, level pinter follower. Oh ya. Level pinter follower. Bukan level pinter dalam kerangka fighter dan leaders. Saya membaginya 5. Ada leaders, ada fighters, ada manager, ada operator, ada janitor. Indonesia paling top pada operator, sedikit banyak di manager. Tidak ada fighter, tidak ada yang namanya leader. 5 kelas kayak gini, Indonesia top ada di mana? Ada di operator sama janitor. Ya Anda follower. Anda cuma sekedar jadi operator, ngikuti buku petunjuk. Anda tidak pernah menciptakan buku petunjuk. Anda tidak pernah menciptakan buku petunjuk atas kekuatan sumber daya Anda, atas kekuatan produksi Anda punya. Kenapa? Anda tidak pernah percaya diri pada sumber daya alam yang Anda punya. Anda cuma bilang Anda kaya, tapi Anda tidak pernah mendaya gunakan. Pada kasus misalnya tentang kalori Trump yang ramai diributkan. Kalori Trump adalah bagaimana Anda mendaya gunakan kekuatan itu berpikir satu kawasan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan bangsanya. Itu sekarang yang disebut dengan kalori Trump. Ya, maka Trump bicara tentang Amerika Selatan. Itu kepentingan negaranya. Karena diambil dari doktrin Monroe.
diambil dari namanya sebelumnya kalori reservoir. Coba bayangin tuh, diulang-ulang sama Trump. Indonesia punya apa? Indonesia punya Selat Malaka, Indonesia punya Selat Makassar, Indonesia punya namanya laut, demikian rupa Alki 1, Alki 2. Lalu kemudian Anda tetap berpikir ekstraktif dengan mode sumber daya alam kayak gitu. Coba ketinggalan zaman nggak? Ini kan sebenarnya ada di urusan. Saya belum masuk enggak. di AI nih. Saya belum masuk di kajian digital nih. Saya bilang, Ah. kalau saya maju kajian digital, Anda akan terkejut lagi. Betapa yang namanya baterai nikel sudah disaingi dengan posisi lithium yang jauh lebih cepat. Anda belum membayangkan lagi yang namanya sumber energi bisa diambil dari yang matahari untuk langsung didaya gunakan oleh masyarakat. Coba, kebayang nggak? Waduh, kalau mikirnya kayak gini, lalu Anda tetap berpikir, wah udahlah tetap aja berpikir B40, makanya sawit di Papua dibangun. Pada saat yang sama, Anda membiarkan yang namanya terjadi pemiskinan massal di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Coba, apa yang saya maksud? Yang saya maksudnya, inilah paradigma mengelola negara yang tidak proporsional. Dia tidak antisipatif, dia tidak profesional. Kenapa? Karena memang Anda banyak mengambil orang yang tidak cakap pada tempatnya. Siapa yang tidak ngaku bahwa Gibran tidak layak pada tempatnya? Hah? Siapa yang tidak ngaku? Orang mana yang mendukung Gibran itu pada tempatnya? Nggak ada. Itu contoh sederhana. Siapa yang tidak protes Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup? Orang protes. Loh, benar. Bisa dilihat. Orang bukan tidak. Lalu pernah ada yang namanya menteri yang lain juga diprotes habis-habisan. Begitu juga namanya juru bicara yang akhirnya dicopot diganti. Kan gambaran. Terjadi pada era si Prabowo Subianto? Enggak. Terjadi pada era Joko Widodo hingga sekarang. Kenapa? Karena Anda tidak menempatkan seorang ahli pada tempatnya. Berarti berapa kesalahan kita? 3. Paradigma ketinggalan, tidak pada tempatnya menempatkan orang, tidak mampu melihat ke depan. 3 kesalahan. Apa dampaknya? Kebijakannya salah.